Ceng. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong bantu like dan juga komen aja. Dan gue juga mau ingatkan seperti biasa, untuk jawaban masih nanggung ya, masih terlalu nanggung. Jadi gua harap kalian nunggu aja di hari Minggu biar agak lebih panjang. Waduh. Namun jika kalian penasaran juga, ya udah langsung aja ditonton ini. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yelin dia pun terkena serangan telak yang diberikan oleh Xiaoer hingga membuat sisik naganya pun pecah, dan itu membuat Yelin dia pun benar-benar terhina ketika sisiknya dapat dihancurkan karena itu adalah sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh para naga. Namun melihat Yelin yang sepertinya akan mulai serius, membuat Zhao Fan dia pun menyadari kalau hanya akan ada satu pemenang di antara mereka berdua, dan itu membuat Zhao Fan dia juga akan mulai serius. Namun melihat aura yang dipancarkan oleh Zhao Fan dan juga Yelin membuat kedua Supreme mereka pun sadar betul dengan hal yang akan terjadi, dan itu membuat mereka berdua berpikir untuk dapat menghentikan ini semua ketika situasi tidak lagi dapat dikendalikan. Karena mereka berdua tidak ingin kehilangan Zhao Fan dan juga Yelin. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini Zhao Fan dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi bersama dengan Xiaoer, dan serangan itu juga dapat dipatahkan oleh Yelin membuat Zhao Fan kini dia langsung maju untuk dapat menghadapi Yelin yang ada tepat di depan sana. Dan untuk Zhao Fan dia pun menyiapkan lengan kilin miliknya untuk dapat menghentikan Yelin, sedangkan untuk Yelin dia menyiapkan biju di mulutnya dan dia melepaskan bijunya kepada Zhao Fan yang ada di atas sana, dan Zhao Fan dia pun terkena biju yang dilepaskan oleh Yelin, dan itu membuat Yelin dia pun tahu kalau Zhao Fan masih ada dalam jarak serang, dan dia melepaskan sebuah serangan, tapi zoom, serangan dari Yelin pun dapat dihentikan, dapat dihindari oleh Zhao Fan dan juga Xiaoer, yang tentunya membuat Yelin dia pun benar-benar kesal. Tapi dia sadar betul kalau Zhao Fan masih ada dalam jarak serang, dan dia pun langsung melesat karena Zhao Fan untuk dapat menghentikannya, menghajarnya. Tapi ketika Yelin akan datang di sini, tiba-tiba aja ada yang menghentikan dirinya, dan itu adalah petir ungu yang dilepaskan oleh Xiaoer hingga membuat Yelin terpaksa mau tidak mau dia harus kembali turun mengambil jarak, yang tentunya hal itu membuat Yelin dia pun benar-benar kesal. Dan dia juga tahu ini semua terjadi karena burung itu. Ini semua karena dirinya. Dia membuatku, gerakanku terbatas, ucap dari Yelin. Dan di sini Yelin dia juga tahu untuk dapat menggapai Zhao Fan dia harus menyingkirkan burung itu dulu. Sedangkan untuk Zhao Fan dia juga tahu kalau saat ini pertandingan sudah terlalu panjang, dan itu membuatnya sadar betul jika waktu sudah hampir habis. Namun di sini Zhao Fan dia juga ingin sekali menang, dia nggak ingin hasil imbang, dan itu membuat Zhao Fan ingin menyerang kembali. Tapi dia juga sadar betul kalau dia tidak boleh bergerak sembarangan, jika tidak maka Yelin dapat memberikan sebuah counter yang sangat amat berbahaya, dan itu membuat Zhao Fan dia harus menunggu Yelin lah yang melakukan sebuah inisiasi. Dan jika saja Yelin dia mulai lebih dulu, maka pasti dia akan membuat sebuah celah pikir dari Zhao Fan yang akan memanfaatkannya. Dan bentar saja, sesuai dengan tebakan dari Zhao Fan, di sini Yelin dia pun menyiapkan cakar naga miliknya, dan dia memancarkan, mengumpulkan energinya dalam satu gerakan yang disebut sebagai Yin Yang Dragon Claw. Di sini Yelin telah mengumpulkan energi yang sangat amat kuat di lengan kanannya, dan dia kini mengangkat lengan kirinya ke udara sebelum dia pun meletupkan sesuatu yang ada di dekatnya, yang tentunya gini kepulan asap pun muncul tepat di hadapan dari Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan dia pun juga sempat berpikir apa yang coba dilakukan oleh Yelin, dan dalam sekejap tiba-tiba aja ada yang melesat langsung ke arah dirinya, dan itu adalah Yelin. Dan di sini Zhao Fan menyadari kalau sepertinya Yelin mencoba untuk dapat melakukan sebuah teknik pengalihan, karena memang saat ini Zhao Fan melihat Yelin dia pun malah tersenyum, dan dia juga mengatakan kalau sepertinya bocah ini kau terlalu terburu-buru, ungkap dari Zhao Fan. Namun ternyata benar, karena saat ini ternyata Yelin dia tidak mengincar Zhao Fan, tapi dia mengincar Xiaoer, dan itu membuat Zhao Fan yang tahu trik yang digunakan oleh Yelin membuatnya pun berujar, bocah, sebaiknya kau menyerah saja, jika kau terus seperti ini kau akan hancur, ucap dari Zhao Fan. Tapi untuk Yelin diperingatkan seperti itu tentunya membuat dirinya hanya dapat tersenyum, dan dia mengatakan, "Hei Zhao Fan, aku akan berakhir." Tidak,
Aku sebelumnya memang dapat dipermainkan oleh dirimu, tapi aku bukanlah orang yang tidak bisa berpikir. Ucap dari Yelin, karena saat ini Yelin tepat di hadapan dari Zaufan pun berubah ke dalam bentuk wujud energi spiritual. Dan di sini Yelin dia pun mengatakan kepada Zaufan kalau sejatinya yang dia incar bukanlah kau, tapi hewan peliharaanmu. Ucap dari Yelin, karena benar saja saat ini Yelin dia pun di sudut lainnya mengincar Xiao Er dengan Dragon Claw miliknya yang langsung diincar kepada Xiao Er yang ada di atas sana. Zaufan, kau telah termakan umpanku dan sekarang burungmu itu akan hancur. Ucap dari Yelin, kena kau. Namun melihat Yelin yang sudah mulai menggunakan sedikit otaknya membuat Wu Qingqiu yang melihatnya dia pun tertawa dan dia pun senang ketika saudara juniornya ternyata sudah mulai dapat sedikit berpikir. Bukan karena dia sedikit lambat, tapi cuman selama ini dia nggak pernah menggunakan otaknya karena dia belum pernah bertemu dengan lawan yang pantas untuk dapat membuat dirinya menggunakannya. Ucap dari Wu Qingqiu. Tapi untuk Zaufan melihat Yelin yang akan menggunakan sebuah trik untuk dapat menghadapi dirinya, itu adalah sesuatu yang membuatnya tersenyum dan dia juga berujar, Yelin, aku tidak peduli apa yang kau katakan dan apa yang akan kau lakukan sekarang, tapi asal kau mau bermain dengan cukup serius tanpa menahan kekuatan, itulah yang aku cari. Ucap dari Zaufan yang kini dia menggunakan mata dewa Comning miliknya. Dan di sini Zaufan dia juga merapal teknik pertama, teknik mata dewa Comning, Divine Eyes of the Voids. Ucap dari Zaufan yang kini dia pun tiba-tiba aja muncul tepat di hadapan dari Yelin. Di sini Zaufan dia merubah posisinya bersama dengan Xiao Er menukar posisinya yang tentunya membuat Yelin dia pun bingung ketika dia melihat Zaufan lah kok tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Padahal sebelumnya yang di depannya ini adalah Xiao Er. Dan tentunya itu membuatnya pun bingung bagaimana mungkin ini dapat terjadi. Dan dia mulai melihat ke kanan ke kiri mencari di mana Xiao Er berada. Tapi itu memberikan sebuah celah bagi Yelin karena ketika dia sadar Xiao Er dia pun telah muncul tepat di hadapan dari Yelin dengan cagar petir ungu yang telah dia siapkan. Dan di sini Yelin terlambat untuk dapat menyadarinya dan itu membuat Yelin terkena telak cakar yang diberikan oleh Xiao Er. Yelin dia benar-benar terkena telak serangan dari Xiao Er. Melihat itu semua tentunya mengejutkan bagi mereka semua ketika lagi-lagi Yelin dipermainkan dan benturan energi yang terjadi di antara mereka sungguh sangat amat mengerikan. Sedangkan untuk Xiao Er sendiri ketika dia berhasil melepaskan serangan membuatnya pun mengatakan kepada Zaufan kalau dia akan melakukan sesuatu yang lebih kuat lagi. Dan untuk Zaufan, ya tenang saja kau bisa melakukannya karena masih ada kesempatan selanjutnya. Kita juga akan melakukan sebuah serangan dari depan dan juga belakang nantinya. Ucap dari Zaufan. Sedangkan di bawah sana, di balik kepulauan asap Yelin, dia terlihat gemetar, tubuhnya gemetar ketika dia terkena serangan lagi-lagi dari Xiao Er yang tentunya membuatnya pun benar-benar kesal. Tapi melihat Yelin yang tersungkur di bawah sana membuat Zaufan dia pun mengatakan, Yelin, kau bisa menggunakan kekuatanmu, tapi kau malah menggunakan otakmu untuk melawanku. Waduh, Yelin, tidak semua orang bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan. Kau ingin bermain strategi dengan diriku? Kau ingin bermain sebuah trik? Bocah, kau ini masih terlalu polos. Ucap dari Zaufan. Namun melihat apa yang telah dilakukan oleh Zaufan lagi-lagi mempermainkan Yelin membuat Wen Tao dia pun mengatakan kalau Yelin dia telah kalah telak dalam hal adu strategi. Yelin dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi sekarang dia hanyalah seorang boneka yang telah dikendalikan oleh Zaufan. Aneh saja dia tetap pada daunnya sendiri. Dia tidak akan mungkin dipermainkan seperti ini. Ucap dari Wen Tao. Mendengar apa yang diucapkan oleh Wen Tao membuat Xi Tianxiang dia pun bertanya, Dao? Apa itu Dao? Tanya dari Xi Tianxiang. Dao adalah sesuatu yang dikejar oleh mereka para kultivator. Ucap dari Wen Tao yang tidak menjawab pertanyaan dari Xi Tianxiang. Xi Tianxiang nanya apa itu Dao, tapi di sini Wen Tao mengatakan kalau Dao adalah sesuatu yang dikejar. Definisi Dao itu apa? Nggak dikasih tahu. Dan apakah Yelin akan menggunakan trik lainnya lagi untuk dapat menghadapi Zaufan? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sudah gua katakan, sudah gua ingatkan kalau ini pendek. Waduh. Dan seperti biasa juga gua masih ingatkan juga kalau channel Cogan RT1 ini udah aktif lagi tapi tentang geopolitik.
Dan jika kalian suka geopolitik bisa mampir di sana dan nonton di sana, dan jika tidak, nggak apa-apa, gue cuma ngasih tahu aja. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk jawaban. Bye, thank you.